Ketika dalam urusan takbir niku wonten takbir mursal, wonten takbir muqayyad. Takbir mursal niku takbir lepas yang tidak terikat dengan waktu, dengan kegiatan, dengan perbuatan, dengan pekerjaan. Takbir mursal diperintahkan mulai maghrib malam Ahad sampai imam melaksanakan sholat. Niku takbir mursal. Jadi takbir mursal niku per detik, per jam, per waktu, di mana tempat Anda, kapan saja, di mana saja kita diperintahkan mengungkapkan takbirnya. Betul takbir. Kapan mawon kita ada di rumah, kita ada di masjid, kita ada di pasar, kita ada di jalan. Sunat untuk takbir. Tapi takbir tidak disunatkan keluar di jalan. Maaf, ini salah paham. Dalam kitab-kitab niku takbir mursal niku disunatkan di mana saja kamu berada. Kamu di Tegalan kesunatan takbir, kamu di pasar kesunatan takbir, kamu di jalan kesunatan takbir, kamu di musola kesunatan takbir, di masjid kesunatan takbir, di rumah kesunatan takbir, lagi masak kesunatan takbir, lagi macul kesunatan takbir, lagi dagang kesunatan takbir, di mana saja berada. Itu namanya mursal. Nah, karena takbir disunatkan di jalan juga kesunatan takbir, tapi jangan dipahami takbir kesunatan di jalan. Beda maknanya. Di jalan kesunatan takbir, tapi tidak sunat takbir di jalan. Betul maknanya lho nggih. Tidak sampai nang jalan niku kesunatan takbir, tapi orangnya kesunatan takbir di jalan. Lalu kalau untuk meriakan ya silakan, cah cilik-cilik baik. Terus jangan pakai kendaraan, tadi jalan kaki ngono kae dengan pakai oncor monggo, ya seneng-seneng setahun pisan Tapi tidak usah pakai kendaraan, satu. Kedua, tidak boleh pakai sound system, banter-banteran dangdeng karena mengganggu orang lain. Apalagi kalau ada orang sakit jantung ya bisa jadi cepet jantungnya. Dan kaleh. Tapi silakan yang segede-gede ngawasi mawon. Ya kalau takbiran. Man ahya lailatal id ahyallahu qulubahu yaumal qiyamah. Sapa sing kepingin atine diuripno karo Gusti Allah malam Id niku kesunatan untuk menghidupkan dengan cara banyak takbir. Jangan senang takbir ketika tidak diperintahkan takbir, tapi ketika diperintahkan takbir gledek tidur meninggalkan takbir. Biasanya kan enggak takbiran, enggak waktu bodoh ini loh isin. Ayo seneng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedeng bodoh diajangi mulai maghrib nganti pagi. Tapi malah turu ditinggal sendiri takbirnya. Masya Allah. Mulane urip-uripen malam bodoh minimal sholat jamaah isya'i jamaah terus takbir. Wonten iku ahya lailatan. Kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad niku takbir yang terbatas, takbir yang terikat dengan waktu salat. Niku mulai ini hari Sabtu pagi. Ini niku tanggal 9 Araf. Ya 9 Dzulhijjah niku padha dina Arafah. Di bar subuh, lha lek menjing niki dinten Sabtu bar subuh pun kesunatan takbir. Tapi takbir muqayyad
takbir yang dilakukan setelah sholat, enggak digawe pujian. Ora enek kesunatan gawe pujian. Tapi ora apa-apa, pokok ora tujuane ramekno hari raya. Gur takbir tok samantekno waktune untuk takbir tok kan ya ora apa-apa to. Pokok sing ora syiar hari raya. Karenanya enggak usah pakai speaker panjenengan takbir pakai tasbih. Mulai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, alillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Entake wis umurnya habis gak masalah. Tapi aja pakai speakeran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Niku si hari raya. Ngoten. Jadi sing muqayyad mulai Sabtu pagi dilakukan setelah sholat fardu, sholat sunat, sholat jenazah dan sholat-sholat yang lain dikerjakan sampai dengan 3 hari yang terakhir hari tasrek. Berarti kalau Sabtu niku mulai, Minggu juga melaksanakan, terus ditambahi Senin, Selasa, Rebu. Nah, berarti takbirnya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Rabu terakhir setelah sholat asar. Di bar sholat asar kesunatan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi maghrib sudah tidak ada kesunatan takbir karena siarnya Id. Tapi kepingin takbir sampai habis waktunya enggak apa-apa. Niki yang hubungannya lagi dengan sholat dengan waktu Idul Adha. Wes. Kemudian kita lihat dawuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk untuk kurban. Di kula lan panjenengan diperintahno kurban pada hari raya niki, pada hari kurban. Perlu diketahui bahwa kurban niku merupakan syariat untuk semua syariatnya umat Muhammad. Kurban merupakan hayawan yang dibeleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadi syiar pendekatan kepada Allah untuk umat Muhammad. Semuanya umat itu enggak ada cara-cara untuk mendekatkan diri nang Gusti Allah ki ambek. Pernah pada waktu syariat kalau Gusti Allah merintahkan Qabil di dalam pendekatan diri kepada Allah dengan melalui pertanian. Bahwa pertanian ini mangke kalau hilang berarti diterima oleh Allah, kalau tidak hilang tidak terbakar berarti tidak diterima oleh Allah. Dan ternyata kurbannya Qabil tidak diterima. Tapi Habil niku kurban dengan wedhus. Akhirnya wedhusnya langsung hilang, bawa ke langit. Yang kemudian dibeleh untuk gantinya Nabi Yusuf, sembelihannya Nabi Ismail, dan kemudian sekarang masih di surga. Wis. Niku sing didhawuhna Gusti Allah,
إذ تقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لئن بسطت يدي لتقتلني ما أنا بباسط يدي. Qabil gak diterima ibadahe, sing Habil diterima. Terus Qabil mengatakan, la aktulannak, kau akan saya bunuh. Mergo ora diterima untuk bilang min ahadi malam takut minal akhir. Qala la aktulani, qala la in basata yataya li taktulani jawi Habil, nek kuwi kate mateni aku ora bakal bales. Niku wonten carane piyambak-piyambak. Untuk umat Muhammad dalam masalah syariat kurban dengan dasar dawuh Allah, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang asalnya ini diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim Sari, sing akhire krana Sari ninggalno kekasih yakni Gusti Allah Subhanahu wa taala, akhire kali Gusti Allah diuji ngipi diperintahno nyembelih anake. Lah dawuh Nabi Ismail ketika didhawuhi Nabi Ibrahim, ini arafil manami ani azbahu kafatur mazataro, aku ngipi mbelih nawakmu Ismail. Bagaimana pendapatmu Ismail? Panjenengan ora turu ora ninggalno kekasih, ora bakal ngipi seperti itu ya. Anane ngipi niku bergore panjenengan ninggalno kekasih. Makanya di sini kita jangan meninggalkan kekasih kita. Ya niku Allah taala ditinggal dengan tidur akhirnya malah jadi ngipi malin di alamat macam-macam. Mboten. Iku lak mboten tidur mboten. Niki aja sekedar simbolik asali mboten mawon. Walhasil setelahnya Nabi Ibrahim nyembelih putrani Nabi Ismail, terus kali Gusti Allah diganti diijoli dengan kambing. Ini memberikan warning, memberikan warning, niku memberikan peringatan dhateng kula lan panjenengan, sing perlu dibeleh niku sanes putrani, tapi sing perlu dibeleh niku sifat binatang. Sifat binatangi. Lah kula lan panjenengan diperintahkan nyembelih sifat binatangi anak. Lah inilah kurban, ya akikah kita tujukan, kita sunat untuk kita niati tafaulan beleh sifat binatangi anak. Sifat binatang itu apa? Sifat binatang niku sifat sing keinginannya hanya makan dan minum, tidur saja, terus jima, ngono tok. Taman tingali binatang niku nggih ya mangan, turu, kumpul bojo. Ora bojone kawer, pokoke iso dikumpuli ya. Tapi seneng sing ora madharati nang wong, ora ganggu nang wong, ora manfaati nang wong. Nah niki sing perlu dihilangkan sehingga untuk pendekatan diri kepada Allah, makanya disebut dengan kurban. Kurban itu maknanya pendekatan. Jadi sembelihlah sifat kebinatangan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan pengertian daripada kurban yang aslinya umat Muhammad. Para hadirin hadirat ingkang kawula secara ngaji fikih, kurban geniku sing bahasanya udhiyah adalah mayuzbahu minan na'am taqarruban ilallah min yaumil 'aid
ila akhir ayyamit tasyrik. Yang disebut dengan binatang kurban adalah binatang yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari hari Id sampai akhir hari Tasrek. Niku kurban. Wis. Lah kata na'am takorban minallah niki nggih. Memang di dalam ayatnya niku lakum bahimatul an'am. An'am binatang yang bisa digunakan untuk konsumsi. Berarti sakjane nggih pitik ya masuk, mentok ya masuk. Hanya saja kata an'am itu yang populer, yang luhur adalah untuk 3 binatang. Sebagaimana di dalam bab zakat, an'am niku hanya untuk 3 binatang. Napa bab 3 binatang itu? 1 sapi dan sejenisnya, yaitu kerbau. 2 kambing dan sejenisnya. 3 inti, unta. Ini kutok. Lah, saya kurban kali napa jenenge kebo des pundi monggo. Mboten napa-napa. Niku jenisnya sapi. Kebo niku padha kali sapi. Ngoten. Lah saiki kebo kena PMK napa mboten? Katut apa ora niki? Lek sapi kena PMK, kebo mboten dereng mireng lho. Dan dereng mireng. Nah, niku kenging, Pak. Lek jan alek banteng mboten karena binatang buas niku. Nah, bukan binatang jinak tapi binatang buas. Lah, kalau kita melihat di dalam aturan sing berlaku niku 3 niku mawon. Tapi kalau kita lihat dari umumnya artinya an'am pokok yang penting binatang yang bisa dikonsumsi. Berarti konsumsition. Nah, konsumsition niku ya bisa dengan PT. Jadi kalau memang panjenengan ora iso kurban karo wedhus ya karo PT ae. Ning jago dibelek bar bodho. Nah, engko terus didum dikekno wong loro apa pira ngono disigar dulur kan lumayan to, ha. Lho. Nggih, pareng. Aja terus dikai pupune tok ya aja ngono. Sumpun niku repot lek masak niku. Wis entah pisan. Nggih, niku lek sing ate masak niku lho sing kangelan siji-siji niku. Wis, untuk mentok banyak dikurban kemboten napa-napa mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Nah, kemudian dalam masalah nisabnya